Negara ini hancur berantakan. Ini bermulai saat pemilihan presiden di tahun 2000. Anak dari presiden sebelumnya, Bashar al-Assad, diajukan untuk naik jadi presiden selanjutnya. Padahal umurnya beliau masih 34 tahun saat itu. Sementara batas minimum umur pencalonan presiden itu 40 tahun. Jadi seharusnya Bashar al-Assad itu nggak bisa naik. Tapi dalam waktu yang singkat, pemerintahan Syria mengubah batas umur calon presiden menjadi 34 tahun. Kebetulan ini pas banget sama umurnya Bashar. Ini tentunya kontroversial ya, tapi uniknya masyarakat di sana itu pada senang dengan presiden ini. Soalnya beliau berjanji akan mengurangi korupsi dan di tahun pertama Bashar al-Assad memimpin, banyak tanda-tanda janji-janji beliau yang beneran terpenuhi. Tapi sayangnya di tahun kedua semuanya kembali seperti semula. Korupsi terus berlanjut, ekonomi bertumbuh, tapi yang menikmati cuma segelintir orang di pusat kekuasaan. Dan masyarakat lainnya ini terus semakin menderita. Inflasi tinggi, pengangguran tinggi, dan banyak masyarakat yang jatuh miskin. Masyarakat udah nggak punya pilihan selain untuk protes ke jalanan. Dan bukannya membaik, pemerintah justru merespons protes ini dengan kekuatan militer. Dan ujung-ujungnya terjadi perang saudara. Otomatis kemiskinan malah meroket dan masyarakat itu pada ngungsi dari satu tempat ke tempat yang lain. Gue bakal bahas apa yang terjadi di Syria dan gimana caranya supaya kita bisa belajar dari sejarah mereka. Supaya jangan sampai Indonesia berakhir seperti Syria. Let's go! Negara Syria modern dimulai dengan Hafez al-Assad, seorang pria yang naik menjadi presiden pada tahun 1971 setelah kudeta. Assad ini keras dan otoriter, tapi dia berjanji di masa kepemimpinannya ekonomi itu bakal lebih stabil dan bertumbuh. Dan ini beneran terjadi. Sepanjang tahun 1970-an, ekonomi Syria itu bertumbuh karena minyak. Ini semacam jackpot lah. Mereka berhasil ningkatin jumlah produksi minyak mereka di saat harga minyak global itu juga lagi mengalami peningkatan drastis. Walaupun sayangnya ini nggak seindah yang ada di permukaan. Hafez ini kan diktator. Dia punya kuasa untuk nunjuk banyak posisi strategis, kayak misalnya wakil presiden, perdana menteri, perwira militer, pegawai negeri senior, dan bahkan hakim. Selain itu, dia juga bisa mengontrol proses suksesi jabatan presiden. Jadi kekuasaan politiknya ini emang gede banget. Dan kontrol ini juga ngefek ke dunia bisnis ya. Sebagian besar bisnis di Syria itu dinasionalisasi, termasuk di industri strategis seperti minyak. Semua perusahaan minyak dan bahan bakar di Republik Arab Syria itu dinasionalisasi dan menjadi milik negara. Jadi kalian bisa bayangin sendiri, kekuasaan politik negara terpusat di Hafez. Dan banyak bisnis strategis itu dinasionalisasi menjadi milik negara. Otomatis terjadi praktek korupsi besar-besaran dan kekayaan negara pun sangat terpusat ke Hafez dan circle dia. Baik circle kekuasaan maupun keluarga. Jadi meskipun ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tersebut tidak merata, yang menikmati cuma segelintir orang. Dan lebih parah lagi, ekonomi Syria itu malah turun drastis di tahun 1980-an saat harga minyak mengalami penurunan yang tajam. Dan karena ekonomi mereka itu sangat tergantung dari hasil ekspor minyak, penurunan harga ini otomatis bikin pendapatan negara mereka itu berkurang, padahal di sisi lain mereka harus bergantung dengan impor, sehingga terjadi defisit. Gara-gara impor semakin susah dan jadi semakin mahal, inflasi terus naik dan banyak warga Syria merasa kesulitan. Tapi meskipun begitu, di tengah-tengah masa kesulitan ekonomi, banyak warga Syria tetap bisa menerima karena setidaknya mereka mengalami kestabilan secara politik. Nggak ada serangkaian kudeta militer seperti sebelum Hafez berkuasa. Sebagai konteks, setelah Perang Dunia Kedua dan sebelum Hafez menjadi presiden, Syria itu mengalami kudeta berkali-kali. Di tahun 1949, 1954, 1961, 1963, 1966, dan 1970. Dan kalau misalnya kita tarik ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun sebelumnya, Syria ini emang penuh dengan konflik. Jadi walaupun masyarakat itu tetap kurang happy dengan kepemimpinan otoriter dari Hafez, setidaknya mereka diberikan kestabilan politik, setidaknya sampai tahun 2000.
we are indeed very sad for the passing away of President Hafez al-Assad. Pada tahun 2000, Hafez al-Assad meninggal dunia. Dan mereka membutuhkan mencari pengganti secepatnya. Dan yang paling masuk akal adalah anak dari Hafez, Bashar al-Assad. Masalahnya, saat itu umur Bashar masih 34 tahun, sementara batas pencalonan presiden adalah umur 40 tahun. Maka dari itu, parlemen langsung mengubah persyaratan usia untuk menjadi presiden jadi umur 34 agar Bashar bisa naik menjadi presiden. Bashar dilihat sebagai orang yang reformis muda, berpendidikan barat, dan penuh janji untuk modernisasi Syria. Beliau dilihat sebagai orang yang berpotensi merubah negaranya menuju ke arah yang lebih baik. Di awal-awal, kepemimpinan Bashar ini membawa optimisme buat masyarakat. Gak seperti ayahnya, Bashar al-Assad memberikan janji-janji reformasi, keterbukaan, dan pembangunan. Dan awalnya emang ada tanda-tanda bahwa janji ini bakal dipenuhin. Di tahun 2000, setelah Bashar naik, debat politik dan sosial di tempat umum itu diperbolehkan. Tapi cuman bertahan setahun. Kita harus ingat, yang ganti itu cuman presidennya. Tapi circle kepemimpinannya itu tidak berubah. Mereka disebut Old Guard. Dan pastinya dengan praktek korupsi yang udah ada sejak zamannya Hafez, mereka udah nyaman dan gak mau kehilangan kekuasaan mereka. Hasilnya, Bashar ditekan oleh Old Guard untuk menghentikan gerakan aktivis-aktivis ini. Banyak aktivis yang ditangkap dan salah satunya dengan alasan upaya mengubah konstitusi secara ilegal. Ini lumayan ironis ya, padahal tahun sebelumnya mereka baru aja merubah konstitusi buat nurunin batas umur presiden. Dan keadaan ini pun terus berlanjut selama bertahun-tahun. Tetapi, walaupun secara politik pemerintahan Syria ini sangat otoriter sama seperti zaman ayahnya, ekonomi mereka ternyata bisa bertumbuh. GDP bertumbuh, bahkan investasi asing juga terus bertumbuh. Artinya, masyarakat Syria jadi makmur dong. Emang kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, Syria kelihatannya semakin makmur. Padahal kenyataannya itu enggak. Pertumbuhan ekonomi sebesar itu sekali lagi cuman memperkaya circle kekuasaan tertinggi. Korupsi terjadi besar-besaran dan terjadi kesenjangan sosial. Dan saking parahnya, data Gini Index, salah satu indikator kesenjangan sosial itu jarang direport oleh Syria dari tahun 2000 sampai 2010. Masyarakat Syria sangat menderita pengangguran tinggi, inflasi tinggi, sehingga banyak masyarakat Syria yang hidup dalam kemiskinan. Di awal kepemimpinan Bashar, mereka pada punya harapan yang besar bahwa kehidupan mereka ini bakalan berubah menjadi lebih baik. Tapi ternyata justru terus semakin sulit. Opini politik dibungkam, masyarakat itu hidup dalam kemiskinan, dan akhirnya masyarakat Syria itu pada muak. Either this is the first Arab revolution of the 21st century, or it will be brutally suppressed. Di tahun 2011, banyak negara Arab yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan mereka yang otoriter. Dan salah satu yang sukses adalah Tunisia. Di bulan Januari 2011, cuma dalam 1 bulan, pemberontakan mereka berhasil dan Tunisia menjadi negara demokrasi. Dan ngelihat ini, negara Arab lainnya juga melakukan pemberontakan dengan harapan hasil yang sama dengan Tunisia, termasuk di negara Syria. Di Maret 2011, warga Syria turun ke jalan, awalnya menuntut kebebasan politik dan mengakhiri korupsi. Tapi Bashar malah menanggapi dengan tindakan yang keras. Just after 4 p.m. that Friday, they opened fire on the crowd. Dia mengerahkan militer untuk melawan para pengunjuk rasa. Akibatnya, protes semakin meluas dan reaksi Bashar semakin keras dengan kekuatan militernya. Dan dari dalam militer sendiri, terbentuk kelompok yang tidak setuju untuk melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Namanya Free Syrian Army. Akibatnya terjadi perang saudara. Ironisnya, yang awalnya masyarakat Syria itu mau ke Tunisia, penuh dengan harapan 1 bulan pemberontakan lalu selesai, malahan terjadi perang saudara yang berkepanjangan. Dan lebih parahnya lagi, mulai ada intervensi dari luar. Rusia mendukung pemerintahan Bashar. Dan di sisi lain, masyarakat pun enggak satu suara karena ada perbedaan agama yang cukup tajam. Kekuatan masyarakat pun menjadi terpecah belah. Dan dari bulan ke bulan, perang ini perlahan-lahan tambah lama jadi tahun ke tahun. Kelompok ekstremis lahir dan bertumbuh subur. Salah satu yang terkenal itu ISIS.
Mereka masuk ke Syria di tahun 2012 dan bertumbuh sampai ekspansi besar-besaran di tahun 2014. Dan kalau misalnya dijadiin peta, perang ini tuh ada 4 sisi, dan masing-masing sisi ini didukung sama negara luar yang juga mendukung pihak yang berbeda-beda. Karena banyak pihak dan banyak yang berkepentingan, perang ini jadinya sangat sulit untuk bisa diselesaikan. Secara ekonomi, kalau misalnya kita flashback, di tahun 1987, GDP per kapita Syria itu sempat menyentuh di angka $2.800, 5 kali lipat lebih tinggi dari Indonesia di saat itu. Tapi di tahun 2021, waktu Indonesia udah bertumbuh jadi 4.300-an, karena korupsi dan perperangan yang masif, Syria malah anjlok ke $421, alias 10 kali lebih dikit daripada kita atau 500-an ribu per bulan secara rata-rata. Kalau misalnya kita lihat Syria sekarang, negaranya ini udah penuh dengan kehancuran. Dulu, Aleppo adalah sebuah kota kuno, ancient city, yang penuh dengan sejarah dan pusat keramaian. Tapi setelah konflik, berubah jadi kayak gini. Anak kecil terpaksa jadi dokter, dan saking terbiasanya dengan perang saudara ini, ngelihat darah itu udah kayak ngelihat air. Di Syria, dari umur kecil, mereka udah pada terbiasa dengan kesehari-hariannya dengan perang bersaudara, dengan roket, dengan bom, dengan kematian, dengan penembakan. Otomatis, yang paling menderita adalah masyarakat. Kalau misalnya para elitnya sih pasti masih pada kenyang lah gara-gara korupsi. Tapi untuk masyarakat biasa, secara ekonomi pengaruhnya itu sangat-sangat besar. Investor asing itu pada kabur, nggak ada bisnis yang berjalan, pengangguran itu meroket, inflasi super tinggi, dan masyarakat semakin lama semakin tambah miskin. Harapan yang selama ini diberikan orang kepada Bashar itu hancur. Bukannya jadi makmur, warga Syria justru menghadapi kehancuran, pengungsian, dan keputusasaan selama bertahun-tahun. Baru belakangan ini, dunia dikagetkan dengan berita bahwa Bashar al-Assad akhirnya berhasil diturunkan oleh salah satu kelompok pemberontak terkuat di Syria, Hayat Tahrir al-Sham, singkatnya HTS. Banyak masyarakat yang seneng ya Bashar akhirnya turun, tapi sayangnya ada kemungkinan ini euforia sesaat. HTS sendiri dilabel sebagai kelompok teroris oleh US, Inggris, Kanada, dan negara-negara lainnya. Dan mereka ya otomatis ngaku lah mereka ini udah ngelepasin akar teroris mereka. Tapi banyak yang skeptis, soalnya dulu HTS ini terafiliasi sama Al-Qaeda dan pemimpinnya Abu Muhammad al-Jolani dulunya adalah murid dari pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. Masih belum jelas ya akan seperti apa pemerintahan Syria selanjutnya. Tapi yang jelas tantangannya itu sangat-sangat besar. Per video ini dibuat, tentara Israel mulai masuk ke Syria. Ada risiko ISIS bisa kembali naik, Damaskus masih kacau, sentral banknya itu dirampok, dan jangan lupa, secara sosial, masyarakat Syria punya golongan agama yang sangat beragam. Jadi buat siapapun pemimpin selanjutnya Syria, PR-nya ini tentu sangat-sangat banyak. Terus, apa yang kita bisa pelajarin buat Indonesia? Cerita negara Syria ini bukti nyata bahwa politik itu sangat amat berpengaruh ke perekonomian kita semua. Tanpa adanya politik yang baik, kekuasaan akan sangat mudah disalahgunakan dan otomatis korupsi ada di mana-mana. Dan kita juga belajar, apabila ada satu petinggi yang idealis, tapi lainnya itu masih pada korupsi, ini bakalan menjadi tantangan yang sangat-sangat besar. Presiden harus didukung dengan pembantu presiden yang sevisi. Karena kalau misalnya korupsi terus dilanjutkan, yang kaya itu cuma para elit. Efeknya, ketidakpuasan masyarakat akan terus meningkat dan bisa menjadi sangat-sangat fatal. Menurut gue, pencalonan Pak Prabowo sebagai presiden harus diapresiasi ya. Kita masih di awal kepemimpinan beliau, tapi kelihatannya ada tanda-tanda positif. Banyak kasus korupsi itu ditindak, judi online lumayan gencar diberantas. Tentu, gue berharap ini bisa terus dilakukan ya, dan dilanjutin. Jangan sampai seperti Syria, di mana pucuk kepemimpinannya itu malah kehilangan idealisme setelah 1 tahun gara-gara ketularan korupsi. Dan selagi pemerintahan melakukan berbagai cara supaya Indonesia bisa tambah maju, semoga kita semua juga bisa berpartisipasi untuk terus meningkatkan skill dan produktivitas kita. Anyway, kalau misalnya lu mau tahu tips cara dapetin passive income cuma dengan modal 100.000, lu bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lu mau belajar dunia kripto, lu bisa klik di sini.
Thank you, and I will see you guys again in the next video.